Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi amal ibadah nanti di akhirat kelak. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Andi Faisal. Saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, saya absen dulu ya. Ya Pak. Muhammad Andi Faisal, Hadir. Fauziatun Nur, Hadir. Nur Fitriana Wulandari, Hadir Pak. Angela. Hadir Pak. Bagus, hadir semua ya. Iya Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu alangkah baiknya kita membaca Al-Quran beberapa menit. Nah, Iya Pak. baik kita mulai ya. Iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita langsung saja pada materi kita kali ini, yaitu perilaku husnuzon. Baik anak-anak, apakah ada di antara kalian yang sudah membaca atau sudah mengetahui apa itu husnuzon? Belum Pak. Belum? Belum Pak. Belum ya. Jadi husnuzon itu adalah suatu sikap atau perilaku yang memiliki prasangka baik, berpikiran positif, berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, maksudnya di sini selalu berprasangka baik dan berpikir positif terhadap sesuatu yang sedang menimpanya, baik itu masalah yang berat ataupun yang sangat membebani hidupnya. Nah, kemudian juga ini perilaku husnuzon termasuk akhlak terpuji atau akhlakul karimah, karena hal tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi seseorang, termasuk kita. Oleh karena itu, perilaku husnuzon sangat dianjurkan dimiliki bagi setiap pribadi muslim. Nah, anak-anak, ada juga yang biasa disebut dengan perilaku suuzon. Nah, perilaku suuzon ini
kebalikan dari perilaku husnuzon. Nah, tentunya sebagai umat Islam kita sangat dilarang untuk melakukan perilaku suuzon. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Nah, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Ya, sabdanya itu, Iyakum wa zanna fa inna zanna aktabul hadis. Nah, artinya jauhilah oleh kalian dari prasangka buruk. Nah, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi anak-anak sekalian, sudah sepatutnya kita untuk menjauhi perilaku tersebut. Karena perilaku itu sangat dilarang dan akan berdosa apabila kita melakukannya. Sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Baik. Nah, saya lanjut ya. Iya, Pak. Kemudian di sini perilaku husnuzon itu terbagi lagi beberapa macam. Yang pertama itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya di sini kita menganggap qada dan qadar yang diberikan Allah adalah hal yang terbaik untuk hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap hambanya seperti yang disangkakan kepadanya. Nah, maksudnya begini. Kalau seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buruklah pula prasangka Allah kepadanya. Nah, jika berprasangka baik kepadanya, justru pula prasangka Allah kepada hambanya akan baik pula. Seperti begitu. Ya, Pak. Nah, contohnya itu seperti sabar dan selalu bersyukur. Nah, bagaimana itu sikapnya sabar dan syukur? Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan sikap sabar itu bagaimana? Nah, makanya kalau kita tertimpa sebuah musibah atau ujian, di sini kita perlu yang namanya sabar. Nah, sabar itu ketika kita mendapatkan ujian, kita harus menerimanya dan berusaha mungkin untuk bisa menghadapinya dengan yakin bahwa ada hikmah di balik ujian tersebut. Seperti itu ya. Ya, Pak. Kemudian bersyukur. Nah, bersyukur di sini maksudnya ketika kita diberikan harta atau benda yang berharga yang menurut kita itu paling berharga, kita harus bersyukur. Nah, bersyukur ini bukan hanya segera mengucapkan alhamdulillah, bukan saja, tetapi bersyukur ini dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan juga. Nah, terus bersyukur ini juga harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan kesulitan. Misalnya harta benda kita hilang, atau kita kekurangan, atau kita kehilangan benda yang kita sayangi. Tentu kita di sini tidak seharusnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ini tidak adil sama saya. Kenapa harus begini? Nah, begitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita harus bersyukur di setiap saat. Nah, kemudian yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Nah, husnuzon kepada diri sendiri ini seperti kita meyakini
akan kemampuan dan potensi diri kita yang kita miliki. Seperti contohnya itu seperti bersikap gigih dan optimis atau percaya diri. Nah, bagaimana itu bersikap gigih? Misalnya ketika kita ingin mengerjakan tugas misalnya, mengerjakan tugas. Nah, ketika kita mengerjakan tugas tersebut, kita bersungguh-sungguh mengerjakannya, terus selalu bersemangat untuk mengerjakannya, tidak pantang menyerah, begitu ya. Nah, kemudian optimis. Optimis ini maksudnya seperti selalu percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa. Harus percaya diri. Nah, inilah yang dimaksud dengan husnuzon kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Nah, maksudnya kita di sini selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, sikap ini biasanya ditunjukkan seperti kita merasa senang dengan orang itu, selalu berpikir positif tentang orang itu, dan saling menghormati sesama hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa curiga, dengki atau perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, saling menghormati sama manusia dan tidak saling mencurigai. Sampai sini sudah paham? Materi kita sudah cukup pada hari ini. Nah, apakah ada dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ulan, ya, saya persilakan Pak bertanya. Gini, Pak, saya bertanya, apa manfaat kita untuk berperilaku husnuzon? Oh iya. Oh, bagus ini pertanyaannya. Bagus sekali Ulan. Nah, jadi kita harus tahu juga apa sih sebenarnya itu manfaat kita untuk berperilaku husnuzon. Ya. Nah, jadi itu husnuzon kan kita sudah tahu berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri maupun sesama manusia. Nah, adapun manfaat yang bisa kita dapatkan itu yang pertama, menumbuhkan sikap tawakal dan sabar. Nah, ketika kita sudah berprasangka baik kepada Allah, kita sudah yakin semuanya, maka ketika kita sudah menyelesaikan segala urusan kita, tentunya kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa bersyukur setiap hari. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh semakin baik. Nah, dengan adanya prasangka baik kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan semakin kuat beribadah kepadanya dan menjalankan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Nah, yang keempat, hubungan silaturahim atau persahabatan akan sangat membahagiakan karena didasari oleh ketulusan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tanpa adanya kecurigaan. Kita tidak selalu berpikir positif terhadap teman kita atau saudara-saudara kita, pasti akan terjalin hubungan yang damai, baik, ya. Nah, kemudian yang kelima, terhindar dari perbuatan fitnah. Oh ya, ini sudah jelas ini. Jelas kita sudah terhindar dari perbuatan fitnah karena kita tidak lagi berprasangka buruk kepada orang itu. Nah, yang keenam, jiwa dan raga senantiasa senang dan bergembira atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini saya rasa cukup jelas ya. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman hidup. Oh, jelas. Nah, karena kalau kita berperilaku husnuzon, tentu akan di sekeliling kita akan merasa senang dan damai. Nah, dan yang terakhir, terhindar dari perasaan bersalah karena sudah menzalimi orang lain dengan prasangka buruk. Nah,
dengan kita selalu berpikir positif terhadap sesuatu, tentu hal itu akan menghilangkan, akan membawa kita untuk tidak menzolimi orang lain, ya. Nah, saya kira itu saja manfaatnya ya, Wulan. Iya Pak, mengerti. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Oke, baik. Nah, karena semuanya sudah mengerti, jadi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian ya. Nah, tugasnya itu adalah cari 2 ayat yang berhubungan dengan perilaku husnuzon. 2 ayat ya, 2 ayat dalam Al-Quran. Nah, terus cari isi kandungannya. Nah, kemudian hafal ayatnya ya. Nah, minggu depan saya akan suruh maju satu-satu ke depan untuk menghafalkannya. Sudah mengerti? Mengerti Pak. Oke, baik ya. Jadi saya sampaikan lagi, sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya harus bersikap dengan akhlak yang terpuji. Di antaranya harus berperilaku husnuzon. Baik itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, keluarga, dan lain sebagainya. Karena husnuzon itu kehidupan kita akan selalu damai dan penuh dengan kebahagiaan. Ya. Baik, anak-anak. Jadi saya ingatkan kembali ya. Jangan pernah lelah dan bosan dalam menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan. Memiliki bekal ilmu yang cukup akan membuat kita lebih bijak dalam bersikap maupun bertindak. Nah, itulah mengapa pentingnya bagi kita untuk mencari ilmu dengan baik dan tekun. Apalagi menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang Allah janjikan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan ke surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Oke, saya rasa cukup di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.